latihan itu kita ada 2, yaitu keaktoran sama latihan keproduksian. Oh, Oke, dibagi kalau ya? latihan keaktoran itu kita bagi jadi 3. Wiraga, wirama sama wirasa. Apa itu? Oke, kalau wiraga itu Oke, halo Bom Bom. halo Kak, gimana nih? Gimana kabarnya nih? Kayaknya wajahnya lumayan oke dan agak-agak pusing ya, Say. Aduh, iya, alhamdulillah lah. Karena puasa ya dia, lemes jadi ya. Belum Kelihatan- buka. Kelihatan dong. Iya. Bibirnya sangat berpuasa ya. Iya. Iya, Masya Allah emang Bom Bom ini. Alhamdulillah. Ya, Bom Bom nih korsanya udah teater Gajah Mada banget ya? Wah, yoi, Kak Jamada parah. Anaknya teater banget. Aduh, enggak, Pak. Gimana kabar teater Gajah Mada, Bom? Ya, Udah lama kabarnya aku ya. barusan. Alhamdulillah masih bisa berproses Oke. seperti berproses. biasanya. Emang lagi ada proses apa sekarang? Oke, ini sekarang kita baru ada proses studi pentas ya. Studi pentas. Apa tuh studi pentas? Studi pentas itu pentas yang digunakan untuk mengaplikasikan ide-ide atau gagasan dari teman-teman anggota baru Teater Gajah Mada. Setelah mereka 1 tahun mengikuti Teater Gajah Mada dan belajar melalui beberapa latihan rutin dan beberapa workshop, sekarang saatnya mereka menunjukkan hasil karyanya melalui sebuah pementasan. Wah. Kemarin aku sempat nonton tuh pentas akhir tahun ya di TBY. Ya. Itu Berarti cepet banget produksinya. bukan akhir tahun tapi Mbak. Apa tuh? Awal? Awal tahun. Awal Kan tahun. bulan Februari. Oh, ya. oh iya, bukan Desember ya? Aku ingat bukan, Desember. iya. Yang Desember itu nggak ada? Yang Desember itu yang tahun 2020. Itu bulan Desember. Oh iya. Yang tahun ini bulan Februari. Awal tahun Iya, Februari. awal Terus nanti tahun. kapan nih stupen nih? Studi Stupennya- pentas stupen kan ya? Ya, itu tanggal berapa yuk? Masih rahasia, masih Oh, rahasia. enggak. Oh enggak. Tanggal 6 Juni. Wah, Ya. tanggal 6 Juni di. Di Taman Budaya Yogyakarta, tepatnya di gedung Societet Militia. Oh iya, weh. Berarti kemarin di TB yang gede, sekarang di Societetnya. Ya, TB yang sedang. Yang sedang. Iya. Kalau yang kecil kan Oke, yang oke. belakang gitu kan. Nah, Berarti cepet juga ya Bam ya dari Iya. bulan Februari ke bulan Juni. Juni ya. Iya. Nggak ada berhenti pokoknya. Tadi aku kayak apa sih 1 tahun terus ada latihan, ada workshop itu gimana sih coba? Aku pengen tahu teater Gajah Mada itu ngapain aja terus Oh, iya. kok bisa sampai sekarang tuh masih bertahan. Seingatku teater Gajah Mada ini emang UKM tertua nggak sih di Oh, UGM? iya. Iya nggak sih? Benar. Iya, Teater coba. Gajah Mada itu berdiri tahun 1973 ya. Jadi Oh, hafal. salah satu yang tertua ya. Oh iya. Dan tahun ini tuh Teater Gajah Mada 50 tahun. Weh, Yeay. berarti nanti ada Jadi, event-event yang mau ada kita- event Weh. dong. Ditunggu aja pokoknya. Banyak Iya. eventnya ya. Oke, terus tadi pertanyaannya mengenai program Teater Gajah Mada ya. Jadi kalau programnya itu kita pada bulan Desember kita biasanya melakukan rapat besar, musyawarah besar anggota, itu kita membahas ADART dan menentukan ketua baru. Oh, Itu pada alah. bulan Desember itu. Ketuanya kamu sekarang? Iya, Weh, ketuanya sekarang saya. sangar. Aduh, Iya. enggak. Ya, terus kalau di Teater Gajah Mada itu programnya itu ada program internal sama program eksternal. Ya, program internal ya kayak tadi contohnya kita bikin pementasan. Pentas. Kalau kita pentas itu setahun yang biasanya, tapi ini enggak menjadi suatu pakem ya, tergantung angkatan yang menjalankan program tersebut ya. Kalau biasanya itu ya ada 2, itu ya pentas awal tahun atau bisa akhir tahun juga. Ya itu Fleksibel. fleksibel berdasarkan tanggal aja. Oke. Itu kayak pentas besarnya kita, pentas produksinya kita. Terus sama satu lagi tuh pentas studi pentas ini ya, ini buat ajang lah buat teman-teman anggota baru berkreasi dan ya menunjukkan hasil latihannya, hasil mengikuti teater selama 1 tahun. Iya gitu. Berarti memang ada 2 pentas yang rutin Ya, diadakan. yang rutin diadakan. Atau bisa nggak kalau misalnya ngadain pentas lain di luar 2 pentas itu? Bisa. Sebenarnya tergantung musyawarah pengurus saja sih. Kalau ya kalau pengurusnya ingin mengadakan pentas di 10 kota keliling Wah, dunia gitu juga bisa. teater ya. keliling ya? Iya. Yes. Dia tergantung apa ya? Tergantung dari musyawarah anggota yang menjabat aja gitu. Terus Tadi kan ada program internal, terus ada Betul, program eksternal. Eksternal kita itu ya kayak kita ikut perlombaan. Kemarin kita habis ikut lomba bulan Maret ya. Bulan Maret di lomba apa tuh?
lomba monolog. Monolog. Iya. Iya. Terus ada juga kita biasanya ikut pementasan di Gelanggang Expo. Kayak Galax ya. Ya, Galax tuh buat kadang-kadang di closing, kadang-kadang di opening, ya menyesuaikan dari teman-teman Galax aja lah. Oke. Ya, terus kita juga ikut aktif di Porseni Gama. Kita biasanya diminta tolongin buat ya jadi PJ lomba monolog biasanya. Ya, itu biasanya teman-teman teater Gajah Mada yang mengurus gitu. Terus juga kita ada beberapa pentas kolaborasi lain. Dan juga ada job dari luar biasanya. Biasalah ya mencari dana juga nggak salah UKM. Buat ya berarti ini ya Bom ya, memang nggak cuma berteateran terus tapi juga ada apa sih hal-hal yang mengurus lombanya juga, administratif kayak gitu-gitu ya. Ya, jadi di 3M itu sebenarnya ya kalau orang-orang lihatnya kan teater tuh kan mesti langsung terpikirkan oleh aktor main di atas panggung. Padahal ya nggak cuma sampai situ, malah teater tuh di sekarang ya kalau dihitung jumlah orangnya tuh proporsinya yang jadi aktor sama yang di belakang panggung itu sebenarnya malah banyakan di belakang panggungnya justru gitu. Karena yang maksudnya orang-orang kan ngeliatnya cuma aktor di depan panggung, aku pengen jadi aktor, padahal di belakang panggung atau backstage itu ya itu lebih banyak huru-haranya dan sebenarnya kalau udah terjun enak ya Bom ya, lebih asik ya Bom ya. Dan ada tim artistik ya, tim artistik. Aku contohnya ini kan, sekarang apa Bom di Stupen? Di Stupen aku jadi sutradara. Wih, udah ketua sutradara. Aduh, enggak. Berat ya Bom ya. Tapi enggak sendiri aku jadi sutradara, ditemenin oleh temanku bernama Yelove ya. Yelove. Jadi apa Yelove berarti? Jadi sutradara 2 sutradara atau asisten sutradara gitu. Iya. Asik ya Bomnya berarti nanti ada Stupen terus juga nanti di Galax terus juga Porseni Gaba yang terdekat ya nanti teman-teman UGM juga pasti bakal nunggu perform dari TGM yang memang secara tahun-tahunan tuh ya. Wah, ditunggu nih TGM nih pentas-pentasnya yang sangar. Oke. Amin. Okay. Terus Bom, tadi aku pengen nanya sih sebenarnya bisa nggak sih anggota di luar UGM itu pengen partisipasi di TGM itu sebenarnya bisa nggak sih? Maksudnya mau nih ikut pentas gitu atau? Bisa sih. Soalnya kalau di ADART itu syaratnya yang penting mahasiswa UGM. Gitu aja. Kita nggak memantau umur, nggak memantau pasca sarjana atau apa, yang penting mahasiswa UGM mau aktif, mau terjun, mau meluangkan waktunya lah di teater ya boleh-boleh aja. Contohnya kemarin ada beberapa orang yang tidak anggota tapi membantu proses itu juga banyak, seperti kita dari tim musik itu kan banyak ya. Kita kan ya kekurangan SDM ya, kita ngerekrut buat nyanyi, buat main piano, malah dia sekarang mau gabung teater Gajah Mada. Iya. Berarti emang teater itu sendiri memang nggak cuma dikit ya lininya, ada musik, ada apa sih, ada lampu-lampu lighting itu. Berarti emang nggak cuma terpaku di satu lini aja, tapi bisa bahkan orang-orang yang punya bidang minat di musik, terus apa lagi di musik bisa, naskah juga bisa ya Bom ya. Tari bisa, suka nulis juga bisa, itu tadi bikin naskah. Suka make up, MUA bisa banget make upin aktor-aktor kita. Suka berbusana bisa di wardrobe, di kostum. Sangat itu ya inklusif ya, semua orang bisa masuk dengan minatnya masing-masing ya. Sangat besar sih cakupannya. Cakupannya besar, bener. Soalnya ya, setuju aku. Ya teater kan ya seni pertunjukan yang ya kalau mau nyari tari ada, nyari teaternya juga ada, tentunya ya ada. Buat kayak aku pengen belajar film-film tapi mau nyanyi jadi aktor, bisa belajar di teater juga? Bisa kan ya. Gitu. Adalah basic-basicnya yang latihan-latihan ya. Bisa ikut latihan, dengan pelatih kita kan basicnya bersama, nanti bisa dibimbing, diarahkan gitu. Nah kalau misalnya latihannya itu sendiri Bom, kayak misalnya mau pentas nih, ini kan kayak sekarang gitu. Itu prosesnya kayak mana sih? Kalau latihan, kalau ada pentas gini, latihannya biasanya itu kita awali dengan reading naskah dulu. Naskah, setelah semuanya sudah, reading naskahnya udah oke, udah dapat karakter masing-masing. Nah kita baru masuk ke bagian pengadeganan atau blocking, yaitu kita kayak menata di atas panggung mereka itu
geraknya seperti apa, teknisnya seperti apa. Seperti itu, teruslah udah blocking kita biasanya langsung masuk bersama musik, latihan bersama properti, gladi dan pentas. Oh gitu. Berarti emang agak panjang ya dia. Yeah. Kita perkenalan dulu sama naskahnya, habis itu kita latihan-latihan aktornya, backstage-nya juga. Baru gitu. disatuin baru kita pentas gitu. Pentas ya. Beda berarti ya kayak sama. Kan orang-orang taunya kalau misalnya di film kita latihan habis itu langsung tag. Kalau ini kita matengin dulu baru nanti di panggung langsung hasil latihan selama itu tuh di panggung gitu ya. Sekali kan, pentas gitu. Iya, kan kalau film kan bisa kalau kurang bagus kan bisa tag ulang. Kalau teater kan enggak. Kita kan pentasnya live. Iya. Jadi ya yang terjadi di panggung itu nggak bisa diulang dan itu yang terbaik gitulah katakanlah gitu ya. Tapi kalau orang-orang apa ya sebutnya kita orang-orang yang jarang berkenal sama teater gitu kayak nganggap itu teater itu kan ketinggalan zaman gak sih Bom? Karena sekarang medianya media media video gitu Bom. Menurut Bom tuh gimana untuk zaman sekarang, zaman saat ini teater tuh gimana sih dia kegiatannya gitu sampai ya gitulah. Kalau menurutku ya teater tuh ya nggak ada matinya sih meskipun medianya udah sekarang rubah ke digital ya lebih ke film ya. Menurutku nggak ada matinya sih, masih banyak peminatnya juga. Terus juga ya mungkin orang-orang kalau lihat film harus lihat cuman nggak bisa ketemu langsung. Kalau teater kan kita bisa ketemu langsung. Iya benar. Terus rasanya juga beda rasanya ya Bang juga ya. Beda. Itu yang kalau misalnya aku kan misalnya nonton teater gitu. Ada rasa-rasa yang beda gitu kalau misalnya kita nonton digital karena kan selama ini kita nonton digital banyak ya di HP di ya luar internet sana. Ketika kita nonton seni yang langsung kayak misalnya seni perform art atau teater terus juga seni lukis itu ada rasa yang hadir ya sama penikmat sama penontonnya juga apalagi sama orang-orang yang jadi pelaku seninya gitu. Ya itu feel-nya kayak contohnya kita lihat konser musik lewat YouTube sama kita lihat konser musik langsung. Nah, menurutku feel-nya seperti itu sih. Masalah digital atau sama teater ini masih zaman enggak. Kalau dari aku gitu sih mungkin Mbak. Ya kayak feel-nya sih kan kita ya beda kan lihat langsung kita bisa ngerasain yang pemainnya lakukan, yang pemainnya acting kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kan Jogja tuh emang skena seninya luas banget. Waduh, ya sih Bang? Skena seninya. Skena parah bro. Terus kalau teater Gajah Mada sendiri itu gimana dia cara eksistensi gitu, secara eksistensi sebagai UKM di skena seni secara luas di Yogyakarta itu gimana? Oke, kalau eksistensi ya kita biasanya selalu mengundang teman-teman sesama kelompok teater, sama kelompok kebudayaan. Kita biasanya selalu mengundang mereka untuk ya mengajak mereka agar mengapresiasi kita dan itu pun juga sebaliknya kita melakukan itu. Biasanya kita kalau ada teman-teman yang ada pementasan atau teman-teman kelompok kebudayaan kecuali teater kampus itu ada kegiatan biasanya kita ya serawung datang mengapresiasi dan berdiskusi biasanya. Setelah itu ya kita diskusi justru diskusi ngobrol tentang keresahan kita selama di dunia kesenian. Terutama kesenian teater ini ya. Gitu sih. Berarti emang seni itu sangat dekat dengan hal-hal diskusi juga Bung? Diskusi mengenai apa tuh biasanya? Ya biasanya kita cuman ngobrol santai aja sih. Ngobrol santai kayak enggak melulu yang mereka yang lebih tua itu enggak melulu harus disembah kayak ya kita ngomongnya harus sopan dengan tutur kata yang baik benar ya. Santai aja yang ngobrol aja. Misalnya aku ada keresahan mengenai metode kepelatihanku kok nggak efektif. Nah, ya aku bisa berikan ke mereka yang mungkin lebih tahu dan lebih paham lah karena memiliki pengalaman yang lebih lama kan di dunia itu kan. Ya mereka itu juga enak sharing-sharing, ngasih tahu gini. Ya lebih kayak gitu sih, diskusi aja, saling sharing pengalaman, sharing keresahan. Terus aku sebenarnya kepo sih Bom sama pelatihan teater tuh gimana sih? Kan tadi ada banyak lininya ya, ada make up, ada aktor, ada lampu, itu cara latihannya tuh gimana? Oke, kalau latihan itu kita ada dua, yaitu keaktoran sama latihan keproduksian. Kalau latihan keaktoran itu kita bagi jadi 3.
wiraga, wirama sama wirasa. Apa itu? Oke, kalau wiraga itu untuk mengolah raga atau olah tubuh lah bahasanya. Kan seorang aktor tuh di atas panggung tuh harus punya tubuh yang siap, katakan gitulah, biar kalau jalan tuh nggak fales. Oh, gitu. Jalan fales ya. Ya gitulah. Ya contohnya kayak orang tari kan di atas panggung biar bisa rileks nyaman tuh kan ada beberapa metode kepelatihannya. Nah itu namanya olah tubuh atau wiraga. Terus wirama atau irama itu vokal, kita latihan vokal. Ya kan kita di atas panggung kan jarak kita ke penonton kan nggak kayak kita ngobrol gini kan Mbak. Ya itu harus punya vokal yang kuat, vokal yang keras. Vokal yang keras saja pun juga masih kurang, kita juga harus punya intonasi dan artikulasi yang jelas. Karakter vokal yang kuat juga. Nah kita itu fokusnya ngelatih ke situ. Terus ada yang terakhir tuh wirasa. Nah itu apa tuh? Itu olah rasa ya, olah batin ya. Ada dia. Jadi kayak ya gimana kita bisa ngerasain suatu kejadian, suatu adegan yang ya buat bekal kita aja nanti kalau kita ada sebuah pertunjukan, kita suruh main, kita banyak bekal. Oh kalau aku membangun rasa kayak gini tuh harus kayak gini, terus oke. ya lebih kayak gitu sih. Feelingnya kalau misalnya lagi perform gitu nyampe gitu ya ke penonton ya, gitu ya. Itu ya biar kita kalau pentas di atas panggung tuh bukan jadi diri kita, tapi jadi tokoh yang kita mainin gitu ya. Oke. Terus kalau produksi tadi gimana? Kalau produksi itu ada dua lagi. Yang pertama itu ya keproduksian secara umum, seperti ada pimpinan produksi, stage manager, terus ada bendahara, sekretaris, divisi konsum ya, divisi lain yang mendukung pementasan lah ya, kayak organisasi pada umumnya kalau keproduksian sih ya. Terus yang kedua itu ada backstage ya, belakang layar. Ini ada beberapa kepelatihan khususnya juga, contohnya mengenai tata lampu. Itu kan juga harus ada pemahaman kan. Kan kita nggak bisa ngasal kan pentas di atas pentas di atas panggung lampunya tiba-tiba merah tiba-tiba aduh ya, itu kan kita juga mempelajari itu kan. Itu ada beberapa teorinya dan juga ada beberapa pelatih kita yang udah ahli dalam bidangnya kan bisa memberikan pengetahuannya kepada kita, kayak misalnya lampu merah buat suasana apa, biru buat suasana apa, terus kalau ada adegan seperti ini lampunya seperti apa, seperti itu gitu, terus juga ada artistik atau tukang. Kalau artistik itu lebih dia itu yang bertanggung jawab atas semua yang ada di panggung gitu. Benda apa propertinya apapun gitu ya, sekecil apapun tuh tanggung jawabnya artistik. Ya contohnya kayak kita ini ya ngobrol syuting ya, ini masuk artistik ini. Ya, artistik. Meja kursi artistik gitu. Kalau di teater di atas panggung itu yang bertanggung jawab tim artistik itu. Tim artistik ya juga nggak bisa ngasal, nggak bisa ini adegannya kasur pasang, nggak bisa ngasal. Ada teknisnya juga, ada leveling stagingnya juga gitu-gitu ya. Kayak kita harus bagi panggung jadi berapa, harus level depan, tengah, belakang ya. Seperti itulah teori-teorinya kurang lebih. Biar ya visual yang dilihat oleh penonton tuh ya nyaman gitu dan bisa mendukung pementasan teman-teman aktor. Kan sebenarnya ya tim artistik lampu itu kan buat mendukung performance teman-teman aktor kan, sebenarnya tujuannya gitu. Berarti emang kompleks banget ya Bang teater ya Bang ya. Jadi ada lampu artistik, ada lagi Mbak musik. Musik ya. Berarti musik juga, tapi musik secara umum bisa dibawa ke teater juga nggak? Maksudnya kayak bisa sih ya, gitu. Musik pop bisa, rock bisa, heavy metal juga bisa. Ya tergantung kebutuhan naskah aja ya. Ya kalau latihan musik sih ya biasanya lebih ya teman-teman yang suka gitar itu kita wadai aja. Ben-benan kan. Ini kita wadai aja. Yuk pentas bikin musik, kita aransemen sendiri, kita coba. Gitu. Menarik ya Bom ya. Terus kalau misalnya aku dan teman-temanku misalnya tertarik gabung teater, itu caranya gimana Bom di Teater Gajah Mada sendiri? Kalau gabung teater biasanya ikut oprek aja. Ya opreknya tuh biasanya di bulan Agustus setelah Gelanggang Expo. Nah itu kan ya di Gelek tuh biasanya kita buka stand, teman-teman yang mau gabung bisa tanya-tanya ke kita tentang gimana sih Teater Gajah Mada secara lebih detail gitu. Atau mungkin kalau mbaknya mau gabung sekarang boleh ya silakan aja. Aku Mas Bom. Kalau aku terbuka kalau ada yang mau gabung ikut berproses, punya visi misi sama, punya niat aku mau belajar di sini, mau ngulangin waktu di sini ya ayo aku gitu aja. Berarti abis ini aku langsung kayak
Mas Bom aku mau Aduh. aku mau ikut stupen juga. Boleh. Aku kan pengen ngerasain jadi aktor di atas panggung. Boleh. Gitu. Coba aja nanti ya. Lampu-lampunya gitu. Lampu-lampu ya. Asik ya. Asik jadi lampu. Jadi lampu bisa nggak kalau misalnya aku jadi lampu? Nggak bisa dong. Ya bisa, nanti dipegangin dulu terontongnya. Oh gitu. Kan malah bisa moving lamp alami ya. Moving lamp yang murah ya, nggak mahal, pakai tangan. Iya. Asik ya Bom ya di Teater Gajah Mada ya. Nah, ada closing statement nggak? Ya, closing statement ala-ala banget sih buat teman-teman yang tertarik. Maksudnya kayak aku gitu. Apa sih yang Bom pengen tawarkan untuk output atau output buat biar apa? Sorry. Output di Teater Gajah Mada, kalau misalnya kamu gabung Teater Gajah Mada itu apa sih hal yang paling tertarik untuk kita mau masuk gitu? Oke. Ya kalau aku buat teman-teman yang mau gabung Teater Gajah Mada, yang jelas output yang kalian dapatkan tuh satu, kalian dapat keluarga baru. Keluarga baru. Keluarga baru, kalian juga dapat pemahaman-pemahaman atau materi-materi lah ya yang nggak teman-teman dapatkan di perkuliahan. Kayak misalnya materi keaktoran, kayak olah vokal, olah tubuh, olah rasa, itu kan nggak dapat di kuliah. Betul. Nah dari olah vokal tuh kita juga bisa ngelatih komunikasi kita. Tuh kita ngobrol sama orang bisa lebih oke ya katakanlah ya, bisa lebih oke dengan intonasi, artikulasi dan lain-lain itu. Ada manfaatnya seperti itu. Terus ya buat teman-teman yang punya minat bakat kayak aku suka nukang, aku suka bikin pengen menyalurkan rasa tukangnya kita juga ada teman-teman yang punya bakat musik, suka ngejreng-ngejreng nggak jelas. Nah daripada ngejreng nggak jelas, ayo ikut sini kita wadahi, kita juga bisa ya. Dan itu rasanya juga beda sama apa, maksudnya kayak cuma ngeband atau apa gitu. Kalau misalnya masuk ke sini kan memang ada dia satu jalan panjang buat ke naskah itu ya, beda rasanya sama kita nyanyi biasa doang. Beda sama ngover lah, kan kadang-kadang kebutuhan naskah itu ada juga yang musik mengharuskan untuk buat sendiri. Nah itu kan yang asik kan di teman-teman yang suka musik kan, kayak tertantang gitu. Terus buat teman-teman yang suka make up, suka bikin video IG make up, wah itu bisa banget ke TGM ya, nge-make upin orang ya jadi MUA. Terus yang suka berbusana ya bisa jadi tim wardrobe ya nentuin kamu aktornya pakai baju ini gitu. Yang suka listrik, suka cahaya jadi tim lampu ya, nanti manjat ke para ya TBY buat nyeting lampu. Kan kalau passion tuh asik Mbak. Asik bener. Terus kalau misalnya satu lagi deh yang pengen tanyain, itu kalau misalnya jadi tim produksi yang kayak penulis naskahnya, sutradaranya itu gimana Bom? Di situ nanti bakal dilatih nggak sih? Kan orang-orang ada misalnya bingung ya gimana awalnya gitu ya Bom ya? Ya itu kalau jadi sutradara dan lain-lain itu ya kita melatih diri kita menjadi seorang kreator lah. Ya jadi ya ide-ide kreatif kita tertuang. Terus kita juga belajar gimana cara kita merealisasikan ide tersebut. Kita juga belajar memahami ego kita. Kan kadang-kadang kalau seorang kreator itu punya ego yang tinggi kan. Kita maunya gini tapi realisasinya enggak seperti ini. Nah, itu juga pelajaran kita buat nahan ego kita. Belajar untuk menata ego. Lagi kaitannya juga sama teman-teman banyak ya. Melihat keadaan sekitar. Terus kita juga ya dilatih sebagai seorang pemimpin dan juga seorang kalau yang merangkul nggak sih? Merangkul kayak ibu tapi aku cowok. Ya kayak gitulah bahasanya lah ya. Iya paham. Ya kayak gitulah intinya. Oke. Kalau di sebuah keluarga ya. Oke, berarti Bom? Aku tuh pernah mendengar satu kalimat bahwa kesenian teater itu nggak cuma kita memainkan peran, tapi justru kita belajar tentang menumbuhkan diri gitu. Iya nggak sih? Ya belajar untuk kita mengatur karakter kita dengan orang banyak, apalagi di satu pentas itu dengan ya banyak orang dan kita harus menurunkan ego gitu ya. Gitu sih. Bener. Oke. Makasih ya Bom udah mau. Masih gitu aja kali ya kita bisa ketemu. Udah gitu aja. Oh ya. Udah. Lumayan banyak kan. Waduh. Udah. Lagi puasa juga aus ya Bom ya. Ini kalau mau kelan berarti. Kamu yang nanggung. Jangan dong, aduh berdosa nih. Masih kuat ya. Alhamdulillah. Udah gitu aja, makasih Bom udah mau datang ke sini ke UGM Channel. Jangan kapok-kapok kalau misalnya kita kayak ada
Ini Bom ini. Aduh ya. Oke ya. Aman aja Mbak, kabar-kabar aja. Anak-anak teater Gajah Mada juga terbuka ya. Terbuka ya. Terima kasih Oke, juga siap. ya udah mau ngundang kita. Iya, Iya. siap. Oke. Makasih ya Bom. Makasih juga Mbak. Salaman dulu lah. Alhamdulillah. Oke.